Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, kita dapat menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan kembali di tahun ini. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang saya hormati Ibu Fitriani SPD STHI MPD selaku dosen pengampu pada Halaqah Muhadharah PKU Putri UIN Antasari, serta yang saya sayangi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Menyambut Datangnya Bulan Suci Ramadan. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat untuk menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan kami pada hari terakhir dari bulan Sya'ban. Wahai sekalian manusia, benar-benar telah menaungi kamu sebuah bulan yang besar. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih utama daripada 1000 bulan. Allah menjadikan puasanya sebagai fardu dan berdiri ibadah sholat malam sebagai sunnah atau sholat tarawih. Barang siapa yang mendekatkan diri dengan satu kebaikan di bulan itu, maka dia seperti orang yang menunaikan kewajiban dalam bulan lain. Barang siapa yang menunaikan sholat fardu, maka dia seperti orang yang menunaikan 70 fardu pada bulan yang lain. Ramadan adalah bulan kesabaran, sedang kesabaran pahalanya adalah surga. Dia adalah bulan pertolongan. Dia adalah bulan penambah rizki seorang mukmin. Barang siapa yang memberikan buka kepada seseorang yang berpuasa, maka baginya sama dengan pahala memerdekakan budak yang telah terampuni dosa-dosanya. Kami berkata, "Ya Rasulullah, kami ini tidak menemukan sesuatu yang dapat digunakan untuk memberikan buka kepada orang yang berpuasa." Beliau bersabda, "Allah memberikan pahala pada orang yang memberikan buka orang yang berpuasa, walau sedikit susu, seteguk air, ataupun sebutir kurma. Dan barang siapa yang membuat kenyang orang yang berpuasa, dia akan diampuni dosa-dosanya, dan Tuhan akan memberinya minum dari telagaku." Di mana telaga Rasulullah itu, kita tidak akan haus selama-lamanya jika meminum dari telaga itu. Di samping itu, mereka mendapat pahala semisal pahala orang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun. Ramadan adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat, pertengahannya penuh dengan ampunan, dan terakhirnya pembebasan dari neraka. Oleh sebab itu, pada bulan Ramadan perbanyaklah 4 hal. 2 hal yang membuat kamu mendapatkan ridho Tuhan, dan 2 hal lain yang selalu kamu butuhkan. 2 hal yang membuat Tuhan ridho padamu adalah kesaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan kamu memohon ampun kepadanya. Sedangkan 2 hal yang selalu kamu butuhkan adalah permintaan kamu kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, dan kamu memohon perlindungan kepadanya dari api neraka. Saudara hadirin dan hadirat yang berbahagia, begitu banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apabila datang malam pertama dari bulan Ramadan, semua pintu-pintu surga dibuka. Selama 1 bulan penuh tidak ada satupun pintu surga yang tertutup. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan pemanggil untuk menganjurkan, wahai orang-orang yang mencari kebaikan,
Menghadaplah wahai orang-orang yang mencari kejahatan, tahanlah. Lalu dia berkata, adakah seorang yang memohon ampun? Tentu dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang meminta? Tentu dia akan dikabulkan permintaannya. Adakah orang yang bertaubat? Tentu akan diterima taubatnya. Dia, Allah, tidak akan henti-hentinya menyerukan begitu sampai fajar terbit, waktu subuh tiba. Setiap malam hari, pada saat berbuka, Allah membebaskan sejuta orang dari neraka yang sebelumnya wajib disiksa. Oleh sebab itu, berbahagialah orang-orang yang diberi kesempatan untuk bertemu kembali dan menghirup udara segar bulan Ramadan yang mulia ini. Karenanya, marilah kita sambut kehadiran bulan yang penuh berkah ini dengan luapan kegembiraan dan semangat beribadah. Kita gunakan kesempatan emas di bulan Ramadan itu untuk membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat insan yang bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niradinya." Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya terbakar api neraka. Marilah kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan riang gembira. Lalu kita ekspresikan kegembiraan itu dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal saleh, berzikir, bersedekah atas dasar iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga dengan demikian kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Amin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada lebih, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu a'lam bis-shawab. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.